Oke, kita mulai saja sambil menunggu rekan yang lain dan nanti yang belum bisa bergabung, ada halangan, ada pekerjaan, silahkan nanti bisa melihat di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali, teman-teman. Ini saya di Jakarta nih, hujan di luar. Semoga Semarang terang benderang nih. Alhamdulillah Semarang cerah, Pak. Oke, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya untuk pertemuan kedua ini tentang investigasi kecelakaan, di mana kemarin kita sudah ada diskusi ya dari Pak Iwan, Pak siapa kemarin ya, beberapa ya rekan-rekan yang lain, Pak Tri ya kemarin ya. Kemudian nanti mungkin kita bisa diskusi banyak hal ya tentang investigasi kecelakaan, karena banyak hal di pekerjaan ataupun di kehidupan kita, hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari dan kita investigasi sehingga tidak terjadi hal yang berulang. Contohnya kemarin atau tadi ya, kemarin kecelakaan karambol di tol ya. Itu gimana itu? Ada yang mengikuti nggak? Pak Iwan, Pak Marwan, kecelakaan di tol Pemalang itu Pak? Cipali, Pak. Cipali ya, di Cipali ya. Itu jalur saya kalau pulang pergi tuh. Jadi gimana Pak Iwan terkait hal itu? Sangat memprihatinkan ya. Beberapa kendaraan karambol, bahkan terjadi korban jiwa, kematian, anak pejabat itu, kalau nggak salah. Kemudian penyebabnya sepele. Sebenarnya nggak sepele sih, itu sering terjadi pembakaran asap lahan oleh warga. Nah, di situ banyak hal ya yang harus ditekankan, terutama untuk warga sekitar, bahwasannya lahan yang mereka miliki itu berada di sentral jalan, bahkan jalan tol yang notabene perjalanan dengan kecepatan tinggi ya. Mungkin kita bisa mulai diskusi dari situ dulu ya. Kita diskusi santai aja. Selamat datang Pak Dadang. Oke, selamat bergabung Pak Dadang. Baik, selamat malam Pak. Ya, salam kenal Pak Dadang. Saya Bayu Pak Dadang. Baik Pak, saya masih muda Pak. Oh, si muda. Iya. Masih muda sekali saya Pak ya. Iya Pak Dadang. Maaf Pak, ini baru bergabung ini Pak. Gimana Pak Dadang? Iya maaf ini baru bergabung ini. Oh, nggak apa-apa Pak Dadang. Kita kuliahnya banyak ngobrolnya, jadi santai aja. Nanti untuk kalau ada yang tertinggal kita saya berikan link ya, nanti bisa diulang di situ kalau yang belum perkuliahan. Pak Dadang tinggal di mana Pak Dadang? Ini sementara kalau domisili masih di Semarang, tapi Ya. untuk sementara ini masih keliling-keliling Pak. Oh siap. Iya. Itu Pak Dadang pendidikan terakhir di mana Pak Dadang? Di AMI sendiri Pak. Oke. Baru lulus tahun kemarin ya. Oh berarti baru lulus tahun kemarin, ini lanjut ya? Iya. Langsung lanjut ya Pak. Semangat. Oh berarti masih Mas ya ini ya? Ya siap benar. Makanya masih muda sekali Pak. Oke, siap. Kita belajar bareng Mas Dadang. Baik Pak. Ya, oke, kita melanjutkan itu tadi ya, terkait kecelakaan di Cipali ya tadi Pak Iwan. Gimana rekan-rekan mengenai hal tersebut? Mungkin bisa dimulai dengan siapa ya, yang biasanya nggak ada suaranya nih. Siapa nih Mas Rafdi belum gabung ya?
Mas Adian nih. Mas Adian. Ya, Sehat, Pak. Mas Adian? Sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Di mana nih? Di asrama apa di mana ini? Siap, Pak. Di mes, Pak. Baru balik dari kampus, Pak. Oke. Ya, Mas Adian kemarin sempat mendengar berita itu nggak, kecelakaan karambol? Siap. Saya ini, Pak. Apa taunya lewat dari story WA Pak Bayu sendiri, Pak. Iya sih. Cukup itu ya, cukup kaget soalnya itu saya sendiri rute saya kan, rute kalau jalan saya kan Semarang Jakarta ya, jadi hampir sering lewat situ. Terus di titik yang saya enggak begitu asing ya di situ, dan penyebabnya hanya karena kabut asap. Jadi memang ya sangat-sangat memprihatinkan karena hal-hal tersebut sepele gitu loh, cuman kok menjadi kecelakaan dan memakan korban gitu. Gimana Mas Adian, menurut Anda, Mas? Siap, Pak. Mohon izin, Pak. Untuk yang terakhir bisa diulangi, Pak. Ya, ya. Terakhir tentang itu, Mas. Tentang bisa terjadi seperti itu. Kemudian menurut Anda itu kesalahan siapa, kemudian parameternya seperti apa, dan untuk investigasinya sederhana seperti apa gitu, Mas Adian. Mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol dulu. Siap, Pak. Mohon izin. Kalau menurut saya, mungkin ini yang saya ketahui dikarenakan ada pembakaran rumput oleh warga sekitar, jadi mengurangi jarak pandang antar kendaraan. Yang mungkin di mana kendaraan di paling depan sendiri mengerem mungkin ya, Pak. Terus yang di belakangnya tidak tahu. Karena jarak pandangnya terbatas, jadi terjadi tabrakan beruntun. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, betul. Terima kasih, Mas. Sangat tepat ya. Jadi memang kronologisnya kurang lebih seperti itu. Karena saya juga belum sempat juga sih membaca detailnya seperti apa. Cuman beredar di sosmed dan di media, memang kondisinya seperti itu dan penyebabnya seperti itu. Mungkin untuk investigasinya atau apa namanya, langkah selanjutnya mungkin dari pemerintah, pihak swasta atau jasa marga atau siapapun yang berhubungan dengan hal ini seperti apa ya? Mungkin bisa dibantu mungkin Pak Iwan atau Pak Marwan nih, para senior biasanya pengalamannya lebih oke nih. Menurut saya, Pak, itu dari pihak pengelola jalan tol sendiri kan ikut bertanggung jawab atas terjadinya tersebut, karena biasanya operator jalan tol kan mengetahui kondisi jalan dan cuaca, ya. Jadi kan harus ada pemberitahuan dari awal. Biasanya kan ada radio atau apa yang mungkin bisa menyebabkan suatu yang terjadi berbahaya dan tidak, tapi harus diinformasikan kepada pengendara di ruas jalan tersebut. Karena biasanya itu yang membakar lahan di ruas jalan itu malah dari pihak pembersih sendiri, Pak, dari pembersih lahan sendiri, dan ruas jalan itu masih dalam naungan dari PUPR sendiri, pengelola tol sendiri. Tapi bukan, biasanya malah di warga itu ada tidak berani untuk melakukan. Mungkin dari itu saya. Nah, ini dari Pak Iwan menarik sekali nih. Terima kasih Pak Iwan. Itu sangat apa ya, sudut pandang yang perspektif yang apa ya, berbeda dari tadi apa namanya, istilahnya kalau suatu paper itu dasar teori saya seperti ini, cuman ternyata Pak Iwan punya persepsi yang berbeda, dan itu terima kasih. Jadi dari Pak Iwan sendiri malah berpendapat bahwa itu terjadi karena dari jasa marga. Nah, kalau hal seperti ini sangat-sangat salah fatal ini, sangat fatal Pak Iwan. Jadi saya setuju dengan Pak Iwan kalau mereka harus memanfaatkan teknologi ya, radio, kemudian apa namanya, rambu-rambu, kemudian apa petugas, dan di sini nggak jalan, bener-bener nggak jalan. Jadi mereka ya udah dapat duit dari kita masuk tol Semarang Jakarta PP katakanlah
700.000, 800.000, udah mereka nggak ngurusin kita, seperti kayak seolah seperti itu. Bahkan tadi Pak Iwan menyebutkan di sini yang membakar justru petugas jasa marga sendiri, dan itu istilahnya membuat saya semakin apa ya, menguatkan ya bahwa saya ini memang murni kesalahan mereka. Karena gini Pak Iwan, di beberapa lokasi, nggak hanya di Cipali ya, di Tol Bawen, Solo, itu memang banyak juga warga yang seperti itu. Karena gini, dan mereka nggak salah juga. Ini kita coba investigasi sederhana ya. Mereka mengapa seperti itu? Karena kan mereka harus membakar lahan dan membersihkan lahan, gitu kan. Kalau mereka membersihkan, harus diusungin, bawa angkutan segala macam, itu kan mahal. Jelas ya, yang paling gampang yaitu dimusnahkan, itu dibakar. Nah, mereka nggak salah, Mungkin harusnya ada investigasi dan mitigasinya tuh mereka dikasih dikasih pengarahan bahwasanya nggak boleh seperti ini. Bahkan saya lihat di Pak Ganjar tuh dia datang langsung ikut mematikan itu apinya, asapnya biar berhenti. Jadi memang kalau dari sisi Pak Iwan tadi, bahkan orang jasa marga sendiri, saya sepakat itu, saya mau menyebutkan itu di awal, cuman saya nggak berani menembak di situ ya, saya bilangnya warga, karena kalau warga kan nggak akan, istilahnya nggak akan dipidanakan lah kalau seperti itu. Cuman kalau ini korporasi atau bahkan jasa marga sendiri, nah itu sangat-sangat fatal itu. Gimana Pak Yusuf? Mungkin ada masukan? Pak Yusuf lagi meeting ya? Oke deh. Ya, sambil dengerin. Mungkin Oke. tambahan. Boleh Pak, boleh. Betul yang dikatakan Pak Iwan. Jadi jasa marga harus mensosialisasikan kembali kepada warga. Itu kan yang di video Pak Ganjar itu kan Pak Ganjar juga ikut terjun langsung memberitahu dengan baik-baik, dibantu dengan jasa marga. Jadi jasa marga juga harus terus sosialisasi untuk mengenai jangan membakar lahan di jalan tol itu, Pak. Betul Pak Yusuf. Terima kasih. Kemudian untuk itu Pak Yusuf kan mungkin banyak pengalaman di pekerjaan Pak Yusuf sendiri kan di Armada ya. Itu gimana Pak Yusuf? Apa ada masukan atau keluhan atau mungkin ada narasi atau wacana dari rekan-rekan drivernya Pak Yusuf sendiri, gimana Pak terkait hal itu? Mungkin selama ini isunya itu sudah banyak seperti itu isunya, cuman nggak pernah diangkat atau mungkin alhamdulillah nggak pernah ada terjadi kecelakaan ya mungkin. Gimana Pak Yusuf? Terkait kecelakaan yang di Pemalang, diimbau kalau di Rosa Indah diimbau untuk jaga jarak dan tetap fokus pada kendaraan yang di depan, Pak. Jadi tetap jaga jarak itu kurang lebih 2 kali bodi bis. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Itu salah satu mitigasi ya. Itu salah satu mitigasi kecelakaan yang menurut saya udah tepat itu, karena jaga jarak, kemudian lebih waspada, itu memang harus dilakukan. Oke, terima kasih untuk diskusinya, untuk membuka perkuliahan ini. Kemudian kita akan mereview ya untuk pertemuan sebelumnya. Jadi nanti Mas Dadang ya, nanti kita banyak diskusi ya Mas Dadang. Kalau nanti ada pertanyaan atau diskusi atau sanggahan, bisa langsung open mic aja ya Mas Dadang ya. Baik Pak, siap. Ya, oke, nggak perlu kita nunggu sesi tanya jawab, kita langsung aja ngobrol karena di sini ada bapak-bapak juga yang secara pengalaman sudah oke lah. Mas Dadang dulu alumni AMNI jurusan apa Mas Dadang?
Kalau saya sendiri dari tata laksana, Pak. Dari Tata KPN. laksana. Kayak Oke, iya. oke. Mm-mm. Berarti sekarang murni sekolah aja apa sambil kerja? Kalau sementara sekarang ada dari sekolah sama ada freelance juga sih, Pak. Oke, oke. Iya. Siap. Semoga Baik. lancar semua, Mas Dadan. Amin. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, kita review ya kemarin kita tentang kecelakaan, kenapa kecelakaan perlu dianalisa, kemudian latar belakang kemarin kita sudah berdiskusi ya dengan Pak Tri juga kemarin, kemudian kenapa terjadinya, kemudian kita belajar keselamatan dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya, agar kecelakaan serupa tidak terjadi kembali. Terkait dengan kecelakaan karambol itu semoga tidak terjadi kembali pembakaran ilalang atau rumput atau tumbuh-tumbuhan, semoga bisa dicegah. Dengan apa? Ya pemerintah atau jasa marga memberikan insentif. Insentifnya berupa apa? Ya bantuan. Misal itu ladang punya warga, ya mereka harus memberikan insentif. Harus itu, karena asap mereka akan masuk ke jalan dan akan mengakibatkan kecelakaan, dan itu nggak boleh. Jadi secara SOP mereka sudah harus ada ya untuk anggaran-anggaran seperti itu. Jadi apa namanya, insentif. Warga tidak hanya dilarang. Kalau tadi Pak Iwan info petugasnya sendiri, nah itu salah besar itu. Petugasnya maksudnya nggak boleh, itu udah haram hukumnya ya. Mereka harus membersihkan. SOP-nya seperti apa? Mereka bawa truk, mereka bawa angkutan. Kan kita sering lihat di pinggir jalan tol ada truk-truk angkutan. Nah, yang benar seperti itu. Jadi setelah dibersihkan, diangkut. Seperti itu ya Pak Iwan ya sebenarnya ya. Seharusnya ya. Ya. Jadi itu tadi insentif ya, insentif yang diberikan kepada warga kalau itu memang pemiliknya warga. Oke, kemudian kita belajarlah keselamatan dari kecelakaan yang menimpa orang lain yang terjadi sebelumnya, agar kecelakaan serupa tidak terjadi kembali. Oke, kemudian kemarin kita sudah masuk ke investigasi yang efektif, seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke sebab-sebab kecelakaan dan bagaimana menghilangkannya. Nah, ini pancingan nih judulnya, menghilangkannya. Dalam tanda kutip, menghilangkan tuh sampai 100% atau berapa persen. Nanti kita akan membahasnya. Karena kalau kita menghilangkan 100% berarti luar biasa sekali ya. Nah, harapannya sih seperti itu. Karena kita nggak ingin ya terjadi kecelakaan di sekitar kita, bahkan mengenai orang yang kita kenal atau kawan kita, atau di suatu perusahaan kita, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sebab-sebab kecelakaan bila ditinjau dari penderita atau korbannya. Jadi ini tagline-nya 3T. 3T ya. Tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu. Jadi kalau kita lihat ditinjau dari sudut pandang korban, yang pertama korban tidak tahu. Korban mendapatkan musibah kecelakaan karena kebodohannya. Di sini kebodohannya tuh sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak mau belajar. Seperti halnya kita memperdalam apa ya, agama ya misalnya. Aku nggak mau, terlalu paham, nanti nggak bisa nakal. Contohnya seperti itu ya, ini contoh. Jadi aku nggak mau memperdalam agama atau mempelajarin apa, misal kalau Muslim, kitab apa. Karena apa? Aku masih pengen nakal, gini-gini. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi korban mendapatkan musibah kecelakaan karena kebodohannya. Mereka harusnya tahu, mereka harusnya mau untuk belajar, tapi mereka nggak mau belajar. Dan mereka bodoh dibikin-bikin. Seperti itu. Yang kedua, tidak mau. Korban sudah tahu alias mengerti bisa terjadi kecelakaan, tapi korban tetap tidak mau mengikuti aturan atau SOP yang sudah ditentukan. Nah, ini dia udah belajar.
dia udah belajar, tetapi dia tidak mau melakukan, males pakai APD lah, males pakai safety shoes, males pakai apa namanya jaket lah, helm. Jadi mereka sudah tahu, levelnya sudah tahu, tetapi mereka tidak mau. Kemudian yang 3T yang terakhir, tidak mampu. Tidak mampu itu seperti apa? Korban tahu resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Nah, kalau di sini seperti kemarin ya, prinsip Pareto ya. Jadi 80% kecelakaan terjadi dari 20% pengendara. Seperti halnya prinsip Pareto, 80 keuntungan bisnis terjadi dari 20% produk. Jadi yang 80% tidak efektif, yang efektif hanya 20% karena bisa menghasilkan 80% keuntungan. Seperti halnya ini, korban tahu resiko kecelakaan yang mungkin terjadi, tetapi ia tidak mampu menghindarinya. Ini prinsip Pareto, prinsip 20-80, di sini nanti kita akan mempelajarinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mas Dadang mungkin, atau Mas Rafdi, ini barusan bergabung. Siap, belum ada, Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung break aja. Kemudian kita melanjutkan. Semua kecelakaan ada sebabnya. Seperti itu tadi, yang terjadi kecelakaan karambol. Semua kecelakaan ada sebabnya. Sebabnya apa? Asap. Asapnya seperti apa? Dibakar siapa? Nah, itu diinvestigasi. Kemudian, semua sebab dapat dicari atau ditemukan. Nah, itu di level investigasi ya. Semua sebab dapat dicari atau ditemukan. Kebakaran suatu pabrik atau meledaknya suatu power plant atau bocornya reaktor nuklir. Jadi pasti ada sebabnya, dan sebab dapat dicari dan ditemukan dengan apa? Dengan data. Maka dari itu, untuk teman-teman di teknik keselamatan, nanti saat di dunia kerja, pasti ada form-form seperti itu yang harus dilakuin. Kemudian kalau terjadi kecelakaan, aksiden, insiden, itu nanti akan ada form yang harus diisi. Itu untuk apa? Untuk menemukan sebabnya. Kemudian, semua sebab dapat dihindari. Nah, ini. Jika SOP dilakukan dan ditaati, kemudian dilaksanakan oleh semua pihak ya. Jadi, pasti semua sebab dapat dihindari. Jadi, insya Allah, kecelakaan tidak akan terjadi. Kemudian, semua sebab dapat dieliminasi atau dihilangkan. Maksudnya seperti apa? Hal-hal yang beresiko dihilangkan. Contohnya di suatu pabrik kimia. Ada suatu senyawa kimia yang jika dicampurkan akan terjadi ledakan. Jadi senyawa tersebut harus dihilangkan dan diganti disubstitusi dengan senyawa lain yang tidak menimbulkan ledakan. Jadi parameter-parameter yang membahayakan itu harus dieliminasi atau dihilangkan. Dan masih banyak contoh yang lain ya, di pabrik-pabrik yang lain, beda kondisi, beda kasus. Kemudian, semua sebab dapat dicegah. Nah, pencegahan, ini yang penting. Apa sih yang menjadi bahaya? Di note, suatu pabrik, power plant, misal pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik batu bara, apa sih yang bisa menyebabkan ledakan, kebakaran? Oh, mungkin raw materialnya, atau vesselnya, atau reaktor pembakarannya yang non air. Jadi bisa dicegah dengan cara yaitu tadi kita mendata semua parameter yang akan dicegah, parameternya seperti apa, kemudian sebab-sebabnya meledak itu seperti apa, atau mencegah
terjadinya ledakan, kemudian kita cegah, kita ganti. Nah, dari 5 hal tersebut di atas akan menyebabkan zero accident dapat dicapai. Jadi, kecelakaan atau ledakan kalau di pabrik atau kebocoran apapun bisa dicapai dan semua kecelakaan dapat dicegah. Jadi tugas kita ya sebagai calon ya sarjana teknik. Nah, teman-teman ini keren loh. Sarjana teknik. Jadi kalau dulu kan keselamatan hanya milik mahasiswa kesehatan masyarakat ya. Gelarnya juga SKM. Nah, ini teman-teman lebih ke teknikalnya. Jadi teknikal keselamatan. Jadi lebih ke alatnya, kemudian mitigasinya seperti apa, tidak hanya melulu di kesehatan. Jadi lebih luas ya, dan sangat banyak dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang maju, pasti mereka HSE-nya banyak diambil dari teknik, karena di samping paham tentang kesehatan, jadi HSE itu kan prioritasnya kan mau HSE, SHE, atau EHS. Jadi nanti kita bahas. Jadi prioritas suatu perusahaan itu akan berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Alasan tidak melaporkan insiden dan aksiden. Aksiden adalah apabila kejadian tersebut menimbulkan suatu kerugian, baik material maupun non-material. Jadi itu aksiden ya. Kemudian beda dengan insiden. Insiden itu apabila kejadian tersebut hampir menimbulkan kerugian. Jadi perbedaan aksiden dan insiden bisa dipahamin ya. Mungkin kita akan melihat sedikit video ya tentang aksiden dan insiden. Nah, kali ini kita akan membahas istilah kecil yang biasa kamu. Udah kelihatan belum ya videonya? Sudah Pak, tapi belum ada suka. Udah ya, tapi belum mulai. Oke, kita coba putar. Nah, kali ini kita akan membahas istilah kecil yang biasa kamu dengar di area kerja. Tapi mungkin masih saja ada yang salah dalam pengertiannya. Berikut adalah perbedaan insiden, eksiden, dan near miss. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang bisa saja menimbulkan kerugian atau bisa juga tidak menimbulkan kerugian. Nah, sementara kalau eksiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian. Kalau near miss adalah kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan tetapi tidak menimbulkan kerugian. Sebagai contohnya, mari kita lihat video berikut ini. Pada video ini, terlihat mobil angkot menerobos palang pintu kereta, dan setelah beberapa saat, mobil angkot tersebut tertabrak kereta api. Informasi yang didapatkan bahwa beberapa penumpang luka-luka, bahkan ada penumpang yang meninggal, dan juga mobil angkot tersebut rusak parah. Nah, kejadian ini yang disebut dengan accident. Sementara pada video ini, bisa dilihat wanita yang mengendarai motor ditahan oleh petugas palang pintu kereta api, agar tidak tertabrak kereta api yang sedang lewat. Nah, jadi kejadian ini dinamakan near miss. Jadi kamu sudah paham ya, jika insiden itu bisa berbentuk accident atau bisa near miss. Karena insiden itu kan belum jelas apakah menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian.
Oke, jadi untuk pengertian aksiden dan insiden sampai di sini paham ya, Bapak-bapak? Siap, Pak. Baik, Pak. Jadi- Bisa ditangkap, Pak. Oke, jadi aksiden itu apa kejadian menimbulkan yang kerugian baik material maupun non material, dan insiden hampir apa aja kejadian tersebut hampir menimbulkan kerugian. Kemudian kita kembali lagi ke alasan tidak melaporkan insiden dan aksiden tersebut. Yang pertama, takut mendapat sanksi disiplin. Banyak pekerja yang berpendapat bahwa investigasi bertujuan untuk mencari kesalahan, fault finding, daripada mencari fakta atau fact finding. Jadi pertama-tama takut, ya kan, tidak melaporkan melaporkan aksiden atau insiden itu karena takut mendapat sanksi disiplin, misal di suatu pabrik ya, pabrik apa gitu, kimia atau apa. Jadi dia lupa atau dia apa namanya tahu ada suatu senyawa yang berbeda atau apa takarannya udah nggak masuk nih, tapi mereka terus melanjutkan. Jadi dan lupa tapi tidak melaporkan karena takut mendapat sanksi disiplin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatian yang berlebihan terhadap catatan rekor. Banyak pekerja yang melihat prestasi dari segi tidak adanya kasus insiden dan aksiden yang terjadi. Jadi mereka ingin statusnya tuh clear, nggak ada cacat atau nggak ada apa ya catatan buruk. Jadi mereka melihat prestasi seperti itu banyak terjadi. Kemudian yang ketiga, perhatian terhadap reputasi. Banyak pekerja yang melihat kecelakaan yang menimpanya sebagai indikasi akan jeleknya reputasi. Itu tadi ya, malu, kemudian takut reputasinya rusak, atau ya mereka menganggap itu apa ya, aib lah. Jadi tidak melaporkan kecelakaan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir, takut akan perawatan medis. Nah, banyak pekerja yang takut dirawat secara medis sehubungan dengan kasus insiden atau aksiden yang dialami. Jadi banyak terjadi ya, mereka udah terjadi kecelakaan di suatu perusahaan, tapi mereka takut dirawat, bahkan diperiksa aja takut gitu loh. Diperiksa takut. Contohnya kemarin COVID gitu kan. Mereka gejalanya udah COVID, tapi mereka takut akan perawatan medis ya. Ya nggak usah mereka ya, saya sendiri juga takut kalau ada indikasi gitu ya. Saya juga mungkin ya, alhamdulillah nggak mungkin, saya juga akan menyembunyikan karena faktor manusiawi ya. Di sini kita kan menyebutnya kan secara umum. Jadi takut akan perawatan medis. Mereka, aduh, aku kalau nanti lapor, aku nanti diisolasi segala macam, takut seperti apa. Jadi 4 hal ini ya yang menjadi 4 hal apa namanya rangkuman ya, 4 hal ini yang menjadi alasan mereka tidak melaporkan insiden dan aksiden. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau diskusi kita sambung di grup WA ya. Untuk Mas Dadang, kita kalau ada diskusi bisa lewat grup, nanti kapan aja bisa kita diskusi ya. Soalnya kita waktunya terbatas ya. Apalagi saya pakai Zoom yang berbatas nih. Terbatas waktunya, ini udah 1 menit dah mau selesai. Iya. Siap, Izin, saya Mbak. membuka. Iya. Pak. Ya. Ini kan ada untuk alasan tidak melapor nih, Pak ya. Iya. Nah, itu ada nggak kita keuntungan dari melapornya itu sendiri, Pak? Nah, keuntungannya nggak ada. Kalau dari sisi Nggak ada, Pak. materi ya, dari sisi materi nggak mungkin kan kita lapor kemudian dikasih bonus. Karena kan
biasanya terjadi apa ya, suatu kesalahan produksi ataupun kecelakaan itu kan nggak ada ya. Kalau orang kecelakaan lapor kemudian dia dikasih. Enggak, ini lebih ke apa, mitigasi, istilahnya mitigasi kecelakaannya sih. Seperti itu, Mas. Iya, iya, Pak. Baik, baik. Oke, ini karena waktunya sudah di timer nih saya sama Zoom-nya. Saya tutup dulu perkuliahan, nanti kita bisa lanjut di grup atau di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-Bapak, Mas-Mas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam.